Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang simple, praktis supaya kita dan orang tua kita selamat, tidak diazab di alam kubur. Nah, ini penting karena walau bagaimanapun kita hidup di dunia ini cuma sebentar gitu kan. Nah, berapa tahun, mungkin 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang masih muda meninggal gitu kan. Nah, dikala kita sudah meninggal, kita masuk ke alam kubur. Nah, di situ masih ada prosesi, gitu kan? Prosesi apa? Tentang identitas kita, keimanan kita, dan sepak terjang kita selama hidup di dunia. Nah, di alam kubur saja di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi, untuk orang yang beriman itu harus percaya, karena itu bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi umat Islam yang beriman kepada Allah itu meyakini gitu kan dengan adanya siksa kubur gitu kan, fitnah kubur, ada macam-macam di situ. Jadi tidak ada istilah begitu meninggal langsung masuk surga gitu. Tidak ada istilah seperti itu gitu kan di dalam Islam. Bahkan akan melalui prosesi-prosesi di alam kubur, akan melalui dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar dan lain-lain sampai ujung-ujungnya surga dan neraka. Masih jauh itu. Nah, bagaimana keadaan kita nanti di alam kubur? Apakah kita akan bahagia? Apakah kita akan menderita? Apakah kita akan mendapatkan siksa kubur? Nah, tergantung kita bagaimana di alam dunia ini, gitu kan? Bagi orang yang beriman dan bertakwa dan tidak punya masalah, gitu kan? Nah, insya Allah di alam kuburnya kita akan bahagia seperti orang tertidur gitu kan, sampai nunggu nanti hari kiamat dibangkitkan lagi, ya kan, setelah kiamat. Nah, bagaimana kalau orang pendosa gitu kan, yang di dunianya berlumuran dosa, yang tidak sempat tobat, tidak pernah melakukan dulu amal kebaikan, semuanya sudah tertutup dengan kematian tanpa ada taubat sebelumnya, masuk ke alam kubur, bagaimana nasibnya? Nah, itu sudah bisa kebaca, berarti bahayanya, takutnya ada siksa kubur. Belum saja kita nyampe ke neraka, di alam kubur saja sudah menderita, gitu kan? Nah, untuk itu dalam video ini saya sampaikan cara yang simple dan praktis supaya kita dan orang tua kita selamat tidak diazab di alam kubur, yaitu satu, kita harus membaca surah Al-Mulk atau Tabarok setiap hari secara istiqomah, ya. Nah, bagi kita yang masih hidup sekarang nih, masih hidup, belum meninggal, ada kesempatan kita terus membaca surah Al-Mulk tiap hari atau Tabarok. Bagi orang yang sudah sering tadarus ya, pasti tahu yang namanya surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surah Tabarok. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bagi kita yang ingin selamat di alam kubur, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, rajin-rajinlah membaca surah Al-Mulk atau Tabarok. Nah, kapan membacanya? Nah, itu membacanya boleh siang, boleh sore, boleh malam gitu, atau misalnya setelah tahajud juga boleh, bagus gitu kan. Atau misalnya salah satu contoh, misalnya setelah sholat isya sebelum tidur membaca dulu surah Tabarok atau Al-Mulk ini ya, satu kali cukup. Atau misalnya kalau mau berulang-ulang sampai 7 kali, monggo silahkan, itu jauh lebih bagus gitu kan. Nah, misalnya setelah pada isya kita mau membaca surah Al-Mulk, itu bisa diawali dulu dengan istighfar, kemudian sholawat kepada baginda Nabi. Nah, setelah itu membaca surah Al-Mulk. Nah, setelah beres membaca surah Tabarok tersebut, kemudian kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa sendiri saja gitu kan, supaya natural kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum berdoa itu harus diawali dengan sholawat, terus puji-pujian kepada Allah, yaitu awali dulu dengan pembuka doa. Nah, yang sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, itu pembuka. Terus seterusnya, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dari segala dosa-dosa saya selama hidup di dunia ini. Selamatkanlah saya di waktu syakaratul maut dan matikanlah saya dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah saya di alam kubur, jauhkanlah saya dari fitnah kubur, siksa kubur, dan berilah kami ridhamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu setelah itu kita dilanjut juga mendoakan orang tua. Ya Allah, saya punya orang tua, ibu saya yang bernama, sebutkan, bapak saya yang bernama, sebutkan namanya. Semoga mereka diampuni segala dosa-dosanya dan juga diselamatkan di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, fitnah kubur, dan sebagainya. Dan ridhoilah orang tua saya, ya Allah. Atau misalnya orang tua angkat gitu kan. Nah, sama itu juga orang tua, walaupun itu orang tua angkat, bukan ibu kandung, bapak kandung sendiri, tapi sama itu derajatnya, yaitu orang tua, walaupun bapak angkat, ibu angkat. Sama didoakan, gak apa-apa, lebih bagus gitu kan. Misalnya, ya Allah, saya punya orang tua angkat, ibu angkat saya yang bernama, sebutkan namanya, bapak angkat saya yang bernama, sebutkan namanya. Semoga mereka diampuni segala dosa-dosanya dan semoga mereka diselamatkan di alam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari fitnah kubur, dan semoga mereka diridhoi olehmu, ya Allah. Nah, setelah itu kita bersaksi di hadapan Allah dengan mengucapkan begini, ya Allah, saya bersaksi di hadapanmu untuk orang tua saya. Mereka sudah benar mendidik saya, menyekolahkan saya, bahkan saya bisa beribadah, saya bisa sholat, bahkan saya bisa berdoa saat ini kepadamu. Itu karena didikan mereka, ya Allah. Untuk itu sebesar apapun dosa-dosa mereka selama hidup di dunia, ampunilah ya Allah. Saya saksinya ya Allah atas kebaikan mereka kepada saya sebagai anaknya. Nah, setelah beres mengucapkan doa tersebut, diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, gitu kan. Nah, itu sebagai contoh saja, kata-kata doanya silahkan sesuai dengan apa yang ada di benak sobat-sobat semuanya, gitu kan. Nah, itu merupakan cara yang simpel ya. Misalnya ada sholat isya, kita istighfar, kemudian sholawat, kemudian membaca surah Al-Mulk atau Tabarok. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, doanya seperti yang tadi. Atau misalnya doanya monggo silahkan, intinya kita berdoa supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat di alam kubur, dijauhkan dari siksa kubur, fitnah kubur, karena ini sangkutannya ke masalah kubur gitu kan. Nah, itu simpel segitu aja. Itu kurang lebih ya mungkin antara 3 sampai 5 apa 6 menit lah gitu kan. Nggak nyampe kayaknya kalau kita lancar membaca surah Al-Mulknya. Nah, gitu kan. Nah, itu bisa dikerjakan juga misalnya tengah malam, mau setelah tahajud atau setelah sholat hajat boleh gitu kan. Tapi ambil yang simpel karena ini judulnya juga cara yang simpel dan praktis. Tapi misalnya kalau banyak waktu mau menjalankan yang lebih lengkap lagi, ya monggo silahkan. Misalnya diawali dengan sholat taubat, kemudian juga kirim Fatihah gitu kan. Kemudian selanjutnya baca tabarok, kemudian ditambah dengan zikir itu, zikir ini. Silahkan amalan-amalan yang lainnya. Kalau seandainya waktunya panjang atau misalnya kebetulan besoknya tidak kerja. Nah, dalam video ini saya berikan cara yang simpel dan praktis itu supaya mudah bagi yang waktunya sempit atau banyak pekerjaan atau misalnya kita pengen segera tidur karena besok harus bekerja. Nah, itu ambil yang simpel. Hanya dengan 4 menit, 5 menit, 6 menit, yang penting istiqomah sampai akhir hayat kita menjalankan prosesi ini, yaitu membaca surah Tabarok, kemudian berdoa. Tapi jangan lupa diawali dulu dengan istighfar, sholawat. Termasuk di dalam berdoa pun diawali dulu dengan
doa pembuka, karena doa pembuka itu ada sholawat, ada puji-pujian kepada Allah. Nah, nanti diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu kan. Sempurna, insyaallah, walaupun caranya simpel praktis, tapi insyaallah sempurna asal dilakukan tiap hari istiqomah sampai akhir hayat, gitu kan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai mengingatkan, gitu kan, memotivasi supaya kita bisa membaca Al-Quran surah Tabarok ini rutin tiap hari dan berdoa. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia, selamat di akhirat, selamat di alam kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari fitnah kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.